Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Agustin dengan NPM 2015051047. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul dengan Model Konseptual Sumber Daya Waduk Panas Bumi Berinduk Gunung Berapi untuk Penargetan Sumber Eksplorasi dan Penilaian Kapasitas Sumber Daya Konstruksi, Jebakan, dan Tantangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model konseptual sumber daya panas bumi adalah prinsip pengorganisasian informasi yang menggambarkan aspek-aspek reservoir panas bumi yang paling relevan dengan keputusan ekonomi bernilai tinggi. Misalnya yaitu pada pola isoterm berhubungan langsung dengan dua batasan langsung yang paling penting pada biaya dan nilai entalpi produksi dan permeabilitas. Berikut adalah contoh model konseptual penampang lintang sumber daya panas bumi yang diinangi gunung berapi. Pada reservoir di sebelah kiri tersebut ditampung dalam permeabilitas terdistribusi dalam vulkanik baru-baru ini yang meluas hingga kedalaman lebih dari 3000 meter. Sedangkan pada yang sebelah kanan tersebut, sumber daya di sebelah kanan memiliki aliran ke atas yang terbatas pada zona patahan sempit di mana melintasi vulkanik yang bermetamorfosis jauh lebih tua dan sedimen yang cenderung menolak pembentukan terdistribusi. Dari gambar sebelumnya dapat kita lihat bahwa reservoir panas bumi konvensional yang memiliki permeabilitas cukup panas sebagian besar ditransmisikan oleh aliran apung air panas. Elemen model konseptual yaitu berupa elemen fluida hidrotermodinamika atau elemen batuan yang menampung fluida. Elemen model konseptual panas bumi yang diinangi gunung berapi yaitu ada tabel air, isoterm, panas aliran air panas dan dingin, zona mendidih, tutup uap, zona pencampur, zona kehilangan gas, zona aliran atas terpatahan dalam, tutup, rekahan dalam, permeabilitas rekahan yang dimediasi formasi. Selanjutnya yaitu ada permeabilitas formasi, fault barriers, batuan vulkanik muda versus batuan tua, dan sumber panas. Berikut adalah contoh pengembangan model konseptual. Ada dua area yang dikelilingi oleh kontur 1000 meter di ketinggian Dewan Komisaris. Jika diintegrasikan dengan geokimia, akan memiliki interpretasi konseptual dan implikasi yang berbeda secara signifikan untuk target sumur. Misalnya, sebagian besar penafsir akan mendapatkan aliran ke atas di dekat kontur BOC 1000 meter yang menguraikan fumarole dengan geotermetri gas 270 derajat tertinggi, sementara menghubungkan keluar yang jauh lebih dingin memiliki geotermetri cair yang mengingat asal 250 derajat. Plot ini memberikan informasi yang cukup untuk mulai mengembangkan model konseptual berdasarkan aturan praktis yang membatasi termodinamika aliran fluida apung panas dalam batuan. Gambar tersebut menunjukkan interpretasi isoterm yang masuk akal dan kerangka elemen konseptual dalam tampilan peta. Karena panas mengalir ke arah yang lebih dingin, aliran cenderung berada di dekat fumarole dengan geotermetri tertinggi dan keluar menuju gas klorida. Berikut adalah ketidakpastian model konseptual dan risiko penargetan. Gambar tersebut menunjukkan isoterm 250 derajat untuk dua model konseptual tambahan yang sesuai dengan model kepercayaan 10 dan 90% dari distribusi log normal area yang diuraikan dalam peta. Pada area tersebut digambar untuk tingkat kepercayaan yang sama dan dari 3 persilangan tambahan bagian sepanjang profil yang ditunjukkan pada gambar di atas dan diinterpolasikan berdasarkan peta pada gambar sebelumnya. Penampang untuk profil 2-5 tidak ditampilkan. Area sumber daya tidak didasarkan pada fitur geofisika tertentu atau parameter yang dipetakan. Salah satu definisinya adalah bahwa area sumber daya menguraikan bagian dari model konseptual yang mungkin mendukung produksi komersial pada tingkat kepercayaan tertentu. Model konseptual yang dikembangkan untuk penilaian kapasitas dapat disesuaikan dengan penilaian penargetan yang baik. Pengalaman menunjukkan bahwa tim geosains dapat menggunakan model konseptual untuk menimbang peluang keberhasilan relatif di antara target kandidat secara lebih realistis daripada perkiraan probabilitas. Berikut adalah kasus kegagalan terbaru dalam menargetkan sumur berdasarkan model konseptual. Bisa dibaca pada PPT. Yang pertama yaitu ada Fenner vulkanik terbaru pada batuan metamorf. Yang kedua ada Rayleigh Law Permeability Alteration
Yang ketiga, ada prospek yang tidak sesuai dengan paradigma. Berdasarkan PP tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ahli geologi dan insinyur yang memiliki lebih banyak praktik dalam membangun model konseptual, membuat keputusan berdasarkan model tersebut, dan meninjau hasil eksplorasi dan perkembangan panas bumi akan membuat keputusan yang lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.